Alhamdulillah Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Nikmat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya. Nikmat makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada semua makhluknya, dan itu sudah menjadi
jaminan menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena min dabbatin illa 'ala Allah rizqa. Tidak ada satu binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah dan bersihnya. Tapi untuk iman dan Islam hidayah dari Allah pada orang-orang yang dicintainya. Yahdillahu man yasha wa yudhib, pada siapa yang dikehendakinya, dan dia sesatkan siapa yang dikehendakinya. Di antara Nabi ada yang ayahnya tidak dapat hidayah, seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya Azar tidak dapat hidayah iman. Di antara Nabi ada yang anak dan istrinya tidak dapat hidayah, seperti Nabi Muhammad yang sangat mendukung dakwahnya, sangat cinta dengan Nabi. Jalan yang adalah orang yang orang-orang Islam. Karena orang Islam hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan orang-orang musyrik, orang kafir berjumlah sebanyak 1000 orang yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, kendaraan yang mumpuni. Sementara orang Islam hanya berjumlah 313 orang. Akan tetapi karena mereka senantiasa patuh dan taat kepada arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup untuk membantu orang Islam, membantu orang beriman di waktu itu. Akan tetapi sengaja Allah turunkan ini sebagai kabar gembira atau memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya di waktu perang Uhud, sebenarnya peperangan ini awalnya kemenangan sudah ada pada orang-orang Islam, di mana orang-orang kafir telah dipukul mundur oleh orang-orang Islam. Akan tetapi di waktu itu ada kesilapan daripada sebagian sahabat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilantik 50 orang untuk menjaga Jabal Uhud, untuk mengawal bukit Uhud. Dan sebelumnya beliau telah memberikan komando, jangan kalian tinggalkan bukit ini walaupun kalian melihat kami dipukul mundur oleh musuh.
dicincang oleh musuh, jangan tinggalkan bukit ini sebelum ada musuh, jangan tinggalkan bukit ini sebelum ada komando berikutnya. Selak-selakan maka bagian dari telah mengatakan jangan kalian turun dari bukit ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk meninggalkannya sebelum ada arahan dan komando berikutnya dari beliau. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka tetap juga turun. Maka apa yang terjadi hadirin yang mulia? Khalid bin Walid waktu itu yang menjadi pimpinan rombongan orang kafir telah membaca strategi bahwa maka beberapa orang ini telah diperangi oleh beliau. Sekarang Khalid bin Walid telah menguasai bukit Uhud. Maka hadirin yang mulia, akhirnya orang Islam telah diserang dari dua arah, berjepit di tengah. Dan di saat itu juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala beliau yang mulia telah terluka, bahkan daripada gigi geraham beliau yang mulia telah tanggal. Hadirin yang mulia, para alim ulama kita menjelaskan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya telah datang kepada orang-orang Islam di masa itu. Akan tetapi ketika mereka menyalahi titah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala menjelaskan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini bahwa apabila kalian lari daripada sunnah nabimu, meninggalkan tata cara aturan yang diajarkan oleh nabimu, maka di saat itulah kehinaan akan datang kepada kalian. Pertolongan Allah akan terangkat daripada kalian, sehingga jumlah kalian yang banyak pun tidak berarti apa-apa. Kenapa hadirin yang mulia, orang-orang beriman tidak pernah mengandalkan banyaknya jumlah, tidak pernah mengandalkan banyaknya harta kekayaan, tidak pernah mengandalkan kebendaan-kebendaan. Orang beriman mengandalkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada di balik sejauh mana umat ini mengamalkan akan sunnah-sunnah nabinya, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai perkara yang sebesar-besarnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu kita mau kembali berusaha menjadikan amal kita. Sunnah Nabi ini garis besarnya ada 3. Pertama, sunnatu surah. Yang ketiga, sunnatu sirah. Yang ketiga, sunnatu sarirah. Yang pertama, sunnatu surah. Potret diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan potret yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai daripada ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup kepalanya, kadang-kadang dengan serban, kadang dengan kopiah atau lobek. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memendekkan akan misai atau kumis beliau dan memanjangkan akan janggut beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotong kukunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sarung di atas mata.
falaysa minna. Ini bukan sunnah kami, kata Nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat juga memanjangkan akan janggut mereka. Di mana para sahabat kalau sudah melebihi, sebagian sahabat kalau sudah melebihi daripada satu batas genggam, mereka juga merapikannya, memotongnya. Ada juga sahabat berpendapat membiarkannya sampai menjulai, itu lebih bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah surah ini juga ada pertolongan Allah. Ketika umat Islam menjalankan surah nabinya, menjalankan potret, menggambarkan kehidupan potret nabinya pada diri mereka, ini akan menggentarkan orang-orang kafir, menggentarkan hati musuh-musuh Islam. Karena di balik sunnah Nabi, Allah simpan nur, Allah Ta'ala simpan kekuatan, Allah Ta'ala simpan pertolongan. Malaikat-malaikat akan berserta dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang beriman. Di mana dikatakan orang yang berwudu menjaga wudunya, malaikat-malaikat akan menyertainya dan akan menolong dia daripada sebarang kesusahan-kesusahannya. Yang kedua hadirin yang mulia adalah sunnatu sirah. Yang kedua hadirin yang mulia adalah sunnatu sirah, yaitu perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 24 jam, di mana para alim ulama kita mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membaginya kepada 4 perkara, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi waktunya untuk dakwah kepada manusia, baik secara infiradi, secara perorangan, ataupun secara khusus, atau secara umum, atau secara ijtimai. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan hari-harinya setelah turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi tidak duduk lagi, Nabi tidak diam di rumahnya, bahkan dari pagi sampai petang hari datang kepada umat, memberikan peringatan kepada umat secara infiradi, dan Nabi tidak membiarkan seorang pun lewat tanpa memberikan peringatan dakwah, orang pun lewat tanpa memberikan peringatan dakwah. Sehingga Masjid Nabi sebagai center, sebagai pusat daripada pembelajaran. Kemudian hadirin yang mulia, yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan waktunya, umurnya untuk pendekatan diri kepada Allah dalam rangka menjalankan ibadah, baik ibadah fardu ataupun ibadah sunat, puasa fardu ataupun puasa sunat, dan seterusnya. Yang kemudian yang keempat, beliau menggunakannya, yaitu menggunakan hidupnya untuk berkhidmat, untuk memberikan pelayanan, menolong orang yang susah, mendatangi orang-orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang susah, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sebagai pimpinan tertinggi, beliau datang kepada umat, jumpa dengan orang-orang miskin, duduk bersama dengan mereka, menolong orang yang kesusahan, memberikan bantuan kepada kesusahan, memberikan bantuan kepada orang kesusahan, memberikan bantuan kepada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Sunnatu sirah. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, yang ketiga adalah sunnatu sarirah, yaitu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pola pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pola pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hendaklah kita warisi sebagai orang yang mengatakan cinta kepada Nabi,
mengatakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pola pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hendaklah menjadi pola pikir kita. Pola pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjaga diri dan keluarganya saja. Tidak, bukan hanya menjaga diri dan keluarganya saja. Seperti sebagian orang hari ini mengatakan, macam mana awak mau mengurus orang, awak sendiri pun belum terurus. Kalaulah Nabi berpikir seperti ini, Nabi tidak akan memberikan dakwah kepada orang lain, padahal pamannya belum masih Islam. Padahal Abu Lahab pamannya belum masih Islam, Abu Thalib belum masih Islam. Tapi sembari terus mengingatkan mereka, Nabi juga tetap menghimbau yang lain agar juga senantiasa beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan setiap umatnya. Jangan satu pun daripada pribadi umatnya ini mati tanpa membawa iman, mati tanpa membawa amal saleh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa merisaukan akan mereka. Di dalam hadis riwayat kana sallallahu alaihi wasallam tulul ahzan daimul huzn, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tulul ahzan, tulul fikir, senantiasa risau dan senantiasa kerisauan melihat keadaan umatnya. Dan ini digambarkan hadirin yang mulia bagaimana pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ini, yaitu yaitu hadis diriwayatkan daripada Hadrat Ali radhiyallahu anhu ketika sakit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah, semakin tinggi, maka aku telah mendekatkan telingaku kepada lisan mulia, bibir mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu itu beliau berpesan dengan 3 perkara. Ummati, ummati, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Dalam hadis yang sahih, ummati, ummati, umatku, umatku, as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat, wa ma as-salah, jagalah salat, jagalah salat, wa ma malakat aymanukum. Yang dia cintai, dia kan anaknya, dia panggil istrinya, dia panggil saudara-saudaranya. Inilah orang yang dia cintai. Ternyata yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu akhir-akhir hayatnya adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Umat beliau sangat beliau pikirkan. Yang kedua hadirin yang mulia, jaga salat, jaga salat. Yang ketiga, wa ma malakat aymanukum, wa ma malakat aymanukum. Dalam agama adalah salat. Kemudian yang berikutnya hadirin yang mulia, bagaimana hak daripada hamba sahaya ataupun hak daripada karyawan, hak daripada pekerja-pekerja ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu juga menjadi tuntunan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir disampaikan dalam kesempatan ini bahwasanya ada 3 golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, yaitu satu orang yang membaca Al-Quran, lalu dia mengimani orang-orang dengan bacaannya, dan mereka pun senang dengan bacaannya. Ini orang yang pertama dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu orang yang mana dia menjaga hubungan dia dengan Tuhannya secara vertikal, dengan Tuhannya secara vertikal, dan juga menjaga hubungannya dengan atasannya ataupun majikannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini khutbah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Sya'ban yang mulia, yang sudah hari keempat kita memasukinya,
terus kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti di bulan Ramadan yang mulia dapat kita puasakan dengan sebaik-baiknya dan kita dirikan malamnya juga dengan sebaik-baiknya dan Allah berikan kita kemuliaan malam yang mulia yang ada di dalamnya yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa taqabbal wa barik بذلك محمد وعلى محمد وصحبه محمد أسد الأعراف والعظم وإمام الخليفة والحرم ومن دعا والحكمة والحكمة أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلثكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا طاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله